Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wildan. Nah teman-teman semua, di konten kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis ular apa aja yang cocok dipelihara bagi kalian yang mau memulai memelihara ular, atau biasa disebut dengan reptiler pemula teman-teman. Nah sebelum kita membahas satu persatu jenisnya ya, yang menurut saya aman dan tentunya nggak membahayakan untuk kalian bagi pemula atau untuk yang mau belajar memelihara ular, ada baiknya kalian menyimak satu atau dua kata dari saya supaya lebih enjoy nantinya dalam memelihara ular teman-teman. Ya, yang pertama persetujuan keluarga teman-teman. Ya, biasanya memang dalam kita memelihara ular ada beberapa anggota keluarga ataupun tetangga atau orang terdekat kita yang nggak setuju kalau kita mau memelihara ular. Ya, itu wajar teman-teman. Kenapa? Karena memang pandangan orang awam menganggap semua jenis ular itu berbahaya. Ya, itu nggak bisa disalahkan karena memang pada kenyataannya ada juga ular yang berbisa dan berbahaya, ada juga ular yang nggak berbisa. Nah, kalau kalian memang belum mendapatkan kepercayaan dari keluarga, mending jangan pelihara ular dulu daripada nanti ada konflik teman-teman. Oke, poin kedua yaitu kalian harus mempersiapkan tempat ya. Jangan ada ularnya tapi belum ada tempat. Nah, jadi poin kedua ini kalian harus sedia tempatnya teman-teman. Tempatnya seperti apa? Kalian bisa beli box khusus reptil kalau ada budget lebih. Kalian juga kalau memang nggak ada budget atau nggak ada uang, lagi nipis nih dompetnya, kalian beli aja box ya, kotak box, plastik box. Nah, itu udah cukup buat kalian memelihara ular. Nggak apa-apa lah untuk pemula. Nanti kalau ada dana lebih bisa update lagi kandangnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa siapkan atau sisihkan budget kalian untuk membeli makanan ular. Ya, teman-teman. Ular itu adalah karnivora, tentunya makanan mereka juga adalah hewan teman-teman. Biasanya ular menyukai seperti mencit, tikus, burung ataupun katak. Nah, kalau mungkin kalian bisa memburu mangsa dari ular ini nggak masalah atau mencarinya ya. Tapi kalau memang di daerah kalian nggak ada hewan-hewan seperti ini, mau nggak mau kalian pasti harus beli. Seperti mencit misalnya, ya mencit itu harganya bervariasi. Ada yang mulai Rp1.000, ada yang Rp3.000, Rp5.000 per ekornya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi teman-teman persiapan sebelum kalian memelihara ular. Nah, selanjutnya masih ada lagi teman-teman. Dalam memelihara ular, khususnya untuk pemula, kalian harus mengenali jenis-jenis ularnya dahulu. Jangan kalau kalian ketemu ular langsung tangkap pelihara, jangan. Kita nggak tahu kalau ular itu berbisa atau enggak. Siapa tahu yang kita tangkap itu berbisa. Syukur-syukur kalau nggak berbisa. Kalau berbisa, yang rugi kita sendiri teman-teman. Nah, oke. Ketahui dulu jenisnya, berbisa atau tidak, karakternya gimana. Belajar teman-teman tentang jenis-jenis ular. Di Google, di channel YouTube yang lain itu juga banyak banget pembahasan atau pembelajaran mengenai ular berbisa atau tidak ya. Nah, terus selanjutnya ya itu penting. Nah, selanjutnya kita langsung bahas kira-kira ular apa aja nih yang cocok dipelihara bagi pemula atau bagi yang mau memulai. Oke, teman-teman, persiapkan catatan kalian karena di sini saya akan membahas beberapa jenis ular dan juga karakteristik mereka, makanannya juga dan habitat atau intinya pembahasan singkat lah. Oke teman-teman, kita mulai dari jenis yang pertama. Nah, jenis yang pertama ini adalah ular pucuk teman-teman, atau Ahaetulla prasina. Ya, ular ini banyak banget bisa kita temui di sekitaran rumah kita, perkebunan ataupun di daerah yang dekat dengan hutan atau pesawahan teman-teman. Ya, ular ini memiliki ciri-ciri tubuh yang panjang seperti tali, kepalanya lancip dan juga pupil matanya seperti huruf minus. Nah, ular ini diketahui memiliki bisa sangat rendah teman-teman, atau tidak membahayakan bagi manusia. Ular ini dari keluarga kolobrid
panjangnya bisa mencapai 1,5 meter ya, dan makanan utamanya itu burung. Mau juga dikasih cicak teman-teman kalau ukurannya agak kecil. Nah, ular ini berwarna hijau tentunya ya. Dan ini merupakan salah satu jenis ular ular hijau yang tidak berbahaya. Teman-teman pasti sebagian udah pernah lihat nih, karena memang populasinya banyak banget teman-teman. Lanjut ke jenis ular nomor 2. Nah, ular kedua ini adalah ular pelangi atau Xenopeltis unicolor teman-teman. Ya, ular pelangi juga cukup banyak kita temui, terutama di daerah persawahan atau daerah sungai, daerah yang lembab ya teman-teman. Nah, kenapa ular ini saya rekomendasikan khususnya bagi pemula? Ular ini wataknya kalem teman-teman. Dia jarang banget menggigit ke manusia. Selain itu dia juga nggak berbisa sama sekali. Dan yang paling bagus adalah warnanya atau sisiknya teman-teman. Dinamakan ular pelangi karena memang ular yang satu ini memiliki sisik apabila kena pantulan cahaya. Sisiknya akan mengeluarkan banyak warna seperti pelangi. Nah, itu adalah keunikan atau ciri-ciri ular pelangi ini. Makanan utamanya adalah katak, tikus, bahkan saya pernah coba burung juga mau. Dalam urusan makanan juga nggak rewel, sifatnya juga friendly atau dia nggak gampang gigit. Intinya ular yang satu ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Cara dapatnya gimana? Teman-teman bisa cari. Dia hewan nokturnal, hidupnya malam hari. Tapi kalau teman-teman malas cari, teman-teman bisa beli online di grup Facebook ataupun di Instagram. Udah banyak sekarang penjual ular online. Oke. Jenis ketiga teman-teman. Jenis ketiga ini dari keluarga Colubridae lagi. Ya, ular tali picis. Nah, atau nama latinnya saya lupa, padahal ular ini cukup terkenal ya. Nah, ular tali picis ini juga biasanya banyak banget bisa kita temui di sekitaran rumah kita. Ular ini sama seperti ular pucuk, ular ini memiliki habitat di pepohonan teman-teman. Biasa hidup di pagi sampai dengan sore hari. Makanan utamanya cicak ya, kalau ukurannya agak besar dikit mungkin muat ya burung. Nah, ular ini memiliki ciri-ciri tubuh bagian atas berwarna coklat dan tubuh bagian bawah putih kekuningan. Ular ini tidak berbisa teman-teman, tapi dia memiliki karakteristik lumayan agresif kalau diganggu. Hampir sama seperti ular pucuk, ular ini juga harus memiliki ketelatenan teman-teman. Kalau nggak kita bisa kena gigit, tapi kalau untuk reptil pemula kena gigit itu udah wajar lah ya. Nah, untuk ular pucuk dan tali picis itu sama-sama gak kalah. Oke. Tapi ular ini cukup recommended banget. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ular nomor 4 ini adalah ular dari keluarga Colubridae lagi, dan ini adalah sahabat petani teman-teman. Ya, dua jenis ular yang satu keluarga dan hampir mirip, cuma warnanya beda. Ular jali dan ular koros. Nah, Ptias koros dan juga Ptias mucosa atau mucosus. Nah, kedua ular ini adalah ular pemakan tikus sejati. Kedua ular ini sangat-sangat membantu petani teman-teman. Mereka biasa kita temui di area persawahan dan perkebunan. Ular ini tidak berbisa sama sekali dan panjangnya bisa mencapai 2 meter lebih. Wow. Nah, kalau teman-teman mau pelihara ular ini, monggo silahkan. Ular ini butuh space yang agak lebar, dan juga ular ini memiliki temperamen yang suka gigit teman-teman. Terutama yang ular jali itu agak lebih agresif sih. Nah, itu untuk jenis keempat teman-teman. Kita lanjut ke jenis kelima. Nah, di jenis kelima ini masih di keluarga Colubridae teman-teman. Jenis kelima ini adalah ular bajing atau Goniosoma oxycephalum. Ular bajing ini memiliki ciri-ciri tubuh berwarna hijau, panjangnya maksimum bisa 2 meter, ekornya berwarna abu-abu. Ular ini juga bisa kita temui di sekitaran rumah kita, tapi agak lebih sulit ya. Biasanya bisa ditemui di perkebunan atau daerah pinggiran hutan. Ular ini hidup di siang hari dan makanan utamanya adalah tupai atau basing. Burung juga, terus tikus juga mau. Intinya ya hewan-hewan kecil seperti itu dia mau.
Ular ini biasa hidup di pepohonan. Nah, ular ini juga memiliki temperamen, teman-teman. Jadi ular ini juga sering menggigit. Cuma bagi teman-teman semua, kalau mau memelihara ular yang agak menantang, bolehlah dicoba ular yang satu ini. Oh ya, ular ini juga nggak berbisa ya teman-teman, jadi aman untuk dipelihara. Dan juga karena ukurannya yang agak besar, ular ini butuh space kandang yang agak besar lagi. Itu dia. Kita lanjut ke nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ular ke-6 ini adalah Reticulatus piton atau ular 1000 umat, teman-teman. Ya, saya bilang ular 1000 umat karena memang ular ini banyak banget dipelihara oleh reptiler di Indonesia. Sebenarnya ini antara boleh nggak boleh sih buat pemula, karena dia itu tipe ular pelilit ya, dan juga pelilit, lalu bukan temperamen, karakternya susah ditebak, kadang galak kadang enggak. Nah itu loh teman-teman, kita harus hati-hati sama Reticulatus. Dan yang kedua, ular ini bisa tumbuh hingga ukuran 10 meter teman-teman, otomatis cepat gede ya, cepat gede. Selain cepat gede, kita juga harus update kandang terus kalau mau pelihara Reticulatus, dan juga persiapkan makanan yang banyak. Kenapa? Ular ini doyan banget makan teman-teman, apapun, mau burung, mau tikus, mau kodok, mau kalau udah gede bajing mau, kelinci mau, ayam mau. Tapi kalau kalian mau pelihara Reticulatus piton, saya sarankan pelihara mulai dari bayinya. Oke. Nah, bagi kalian yang mau belajar tentang Reticulatus piton bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ini saya udah bikin videonya. Oke. Lanjut kita ke jenis ular yang saya rekomendasikan. Ini yang terakhir ya teman-teman. Dan kalau mau pelihara ular ini, kalian harus siapkan budget agak lebih banyak ya, karena ular ini bukan ular asli Indonesia. Ular ini adalah ular dari Afrika. Cuma di Indonesia sudah banyak banget yang mengembangbiakan atau breeder ular ini, dan yang dijual juga banyak banget. Ball python atau piton bola teman-teman. Ya, ular ini adalah ular jenis piton yang nggak bisa gede. Panjang maksimumnya antara 80 sampai 90 cm aja teman-teman. Selain itu, ular ini juga nggak rewel urusan makanan, dan nggak gampang sakit juga, nggak berbisa juga, dan nggak galak juga. Kurang gimana, ular ini itu bener-bener cocok banget buat kalian yang mau pelihara ular, khususnya bagi pemula. Ular ini juga bisa dibuat mainan. Jadi kalau kalian mau mainan ular, pokoknya nggak ekstrim lah mainannya, nggak dibuat mainan kayak anak kecil gitu. Ular ini cocok banget. Selain itu, perawatannya juga sangat-sangat gampang, bisa ditinggal makan seminggu 2 minggu sekali. Makanannya antara mencit, burung dia juga mau. Ball python, ular ini juga adalah tergolong ular pemalas, nggak banyak gerak. Ya intinya poin untuk ball python ini saya sarankan plus aja lah. Cocok banget buat kalian, bagi kalian yang mau pelihara ular untuk pemula gitu. Cuma ya gitu, harganya antara 300 sampai jutaan teman-teman, tergantung morphnya. Kalau morph normal ukuran baby atau udah dewasa antara 300 sampai 600 ribuan lah. Itu harga ball python atau piton bola. Gitu teman-teman. Nah, gimana? Udah jelas kan jenis-jenisnya? Nah, sekarang silakan dipikir-pikir lagi, dipelajari lagi tentang jenis-jenis ular tadi. Saya tekankan lagi, kalau mau pelihara ular untuk pemula, jangan pelihara yang berbisa teman-teman. No, ya. Karena kita belum tahu karakter ular masing-masing ular kalau untuk pemula. Saya dulu dari pelihara awal juga ular yang nggak berbisa teman-teman. Nah, semakin lama baru saya mempelajari tentang jenis-jenis ular yang berbisa dan baru mulai memeliharanya. That's it. Oke. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya kali ini. Waktunya sudah hampir 15 menit. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pelihara ular. Bagi pemula ya, pemula yang udah lama pelihara ya nggak apa-apa lah ditonton buat edukasi atau disebarkan videonya ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini.
Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik. Jangan lupa subscribe. Dadah.